Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sari Widya Astuti dengan NIM H54012210078. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai error correction model atau biasa disebut sebagai ECM dan bagaimana cara menganalisisnya di RStudio. Baik, pertama-tama, apa sih itu? Apa sih ECM itu? Jadi, ECM atau Error Correction Model adalah model regresi yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek antara variabel-variabel yang berkointegrasi, yaitu memiliki hubungan jangka panjang yang stabil. Model ini memisahkan dinamika jangka pendek dari penyesuaian terhadap keseimbangan jangka panjang. Lalu, mengapa model ECM digunakan? Jadi, ECM digunakan karena pertama, untuk menganalisis data time series yang tidak stasioner, tapi saling berintegrasi, yang ini tidak stasionernya di level ya. Yang kedua, memungkinkan kita melihat reaksi jangka pendek sekaligus memperhitungkan mekanisme penyesuaian ke jangka panjang. Yang ketiga, menghindari regresi palsu atau spurious regression yang sering terjadi jika memaksakan OLS pada data yang tidak stasioner. Lalu, kapan sih ECM itu digunakan? Gunakan ECM ketika pertama, variabel-variabel yang dianalisis tidak stasioner di level. Yang kedua, ada bukti kointegrasi antara variabel-variabel tersebut. Terus yang terakhir, tujuannya adalah menjelaskan dinamika jangka pendek sambil mempertahankan konsistensi jangka panjang. Lalu, analisis ini bisa dilakukan di software mana aja sih? Nah, ini bisa ECM bisa dilakukan di eView, Stata, RStudio, GradL, dan lain-lain. Oke, lalu siapa yang biasa menggunakan analisis ECM? Pertama, ada ekonom. Ekonom dan peneliti ekonomi ini biasanya meneliti di bidang makroekonomi dan keuangan. Yang kedua, ada peneliti sosial yang bekerja dengan data time series, misalnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Lalu yang ketiga adalah praktisi keuangan untuk menganalisis harga saham, nilai tukar, inflasi, dan lain-lain. Lalu, bagaimana langkah-langkah analisis ECM? Analisis ECM bisa dilakukan dengan pertama, uji stationary test. Kita harus melakukan uji akar unit atau bisa dengan ADFPP untuk memastikan variabel variabel tersebut tuh tidak stasioner pada level, tapi stasioner pada tingkat selanjutnya atau pada tingkat diferensiasi pertama. Lalu yang kedua, uji kointegrasi. Jadi kita bisa menggunakan uji angle Grangle untuk dua variabel dan Johansson untuk lebih dari dua untuk melihat apakah ada hubungan jangka panjang antar variabel. Lalu yang ketiga adalah estimasi persamaan kointegrasi. Estimasi hubungan jangka panjang lalu ambil residualnya sebagai error correction term atau ECT. Lalu yang keempat, bentuk model ECM, yaitu bentuk model perubahan variabel dependen sebagai fungsi dari perubahan variabel-variabel independen atau jangka pendek dan error correction model atau penyesuaian jangka panjang. Oke, mungkin segitu aja buat penjelasan mengenai materi ECM. Kita lanjut ke analisis di RStudio. Oke, pertama, oke ini aku udah nyiapin buat rumus-rumus yang ntar mau dipakai. Jadi kita sekarang impor dulu data yang mau dipakai from Excel, lalu dicari browse. Aku tadi di download ini. Oke, ini aku mau rename jadi my data ya. Impor. Oke, tahun GDP kurs GFCF IPAT. Oke, pertama aku mau hapus data tahunnya dulu. Takutnya nanti berpengaruh karena sebenarnya RStudio tidak bisa membaca data time series kecuali nanti di setting terlebih dahulu. Taran. Oke, di sini aku ubah ya ininya. GDP kurs GFCF. Oke. Lalu ini aku mau pakai apa kayak di sini tuh ntar jadi centang gitu.
buat apa namanya package-package yang mau dipakai run aja. Oke, di sini karena tadi udah aku centang ya, jadi hasilnya kayak gini. Kalau nanti kalian munculnya beda atau kayak lebih panjang, ada penjelasan-penjelasannya gitu, itu karena emang belum dipasang aja ya. Jadi lanjut, kita tadi kan nggak bisa baca time series, kita tapin waktunya. Oke, di sini aku mau lihat buat kebaca nggak sih nama-nama variabelnya tuh? GDP, kurs, GCF, IVA. Oke. Jadi ini tuh apakah modelnya tuh GDP sama dengan kurs sama dengan GFCF dan IVA. Lalu kita mau cek stasionaritas terlebih dahulu secara non formal. Ini dilihat kalau dari gambar terlihat di antara tahun mungkin 96 atau 97 atau 98 ini kayak tidak stasioner ya ada kayak set gitu. Mungkin ini dipengaruhi oleh krisis 98. Kayak ini aku mau kayak tetapin gitu biar ntar gampang ininya. Nah, ini masing-masing ya biar ntar gampang apa namanya bisa kepanggil gitu. Kan ini kayak kursnya pakai huruf kecil ya biar ntar sekalian. Oke. Kita cek stasionaritas secara formal karena ini kalau dilihat secara pakai mata tuh kayak nggak stasioner gitu. Jadi kita cek masing-masing. Kayak pertama buat variabel GDP ini masih di atas 0,05 ya, berarti datanya tuh belum stasioner gitu buat GDP. Lalu buat kurs, belum. Oke, selanjutnya buat kurs juga belum stasioner ya, masih di atas 0,5, masih 0,88, 0,9. Lanjut buat GFCF. Buat GFCF juga terlihat belum stasioner ya, masih 0,9. Kita lanjut ke IVA. IVA juga belum stasioner. Jadi karena mereka belum stasioner, kita diferensiasi masing-masing variabel. Ini mau aku runnya mau sekalian aja ya. Oke, sudah. Kita sekarang cek stasioner yang udah di diferensiasi. Oke. Ini buat nilai GDP udah ada ini ya, udah ada yang stasioner yaitu 0,04, udah di bawah 0,05. Jadi nggak perlu kita turunin eh, diferensiasi lagi. Yang kedua buat kurs juga sama ya. Ini udah hampir sebagian udah di bawah 0,05. Lanjut kita ke GFCF. Buat nilai GFCF juga udah ada yang stasioner nih udah 0,01, 0,01, 0,3. Lanjut kita ke Diva. Buat Diva juga udah stasioner ya. Jadi udah stasioner di tingkat pertama semua. Sekarang, jadi di sini kita mau regresi buat apa regresi OLS-nya. Lanjut kita lihat buat hasilnya. Oke, di sini buat intercept-nya, bentar. Buat intercept-nya ada 0, 3, 3,176 plus 0,5. Jadi ini tuh maksudnya ada interceptnya tuh 3,17 dengan di belakang koma tuh 0,5 angka gitu. Lalu ini buat nilai kursnya segini, ini buat GFCF-nya segini dan IVA-nya segini.
Ini berarti kenaikan 1% pada kurs itu berpengaruh segini ke GDP. Dan apabila kayak kurs GFCF dan IVA-nya itu bernilai nol, GDP-nya sendiri tuh bakalan bernilai segini. Oke, lanjut. Di sini kita mau uji kointegrasi. Tapi kita, maaf, bukan uji kointegrasi, tapi bikin variabel ECT terlebih dahulu ya. Nah, variabel ECT itu variabel error gitu. Sekarang kita cek buat stasioner variabel errornya. Oke, variabel errornya tuh udah ini ya, udah apa? Udah stasioner. Ini menunjukkan bahwa ada kointegrasi antara variabel GDP, kurs, GFCF, dan IVA. Oke, lanjut. Di sini kita mau interpretasi EC-nya. Mau bikin variabel baru yaitu L1 GDP itu GDP yang -1. Oke, FCF, Pak. Ini maksudnya tahunnya dikurangin 1 gitu ya. Jadi kan kita variabelnya dimulai dari 1986 ya. Jadi L1 tuh variabelnya jadi dimulai 1987. Ya kita mau tulis ulang buat modelnya mau disatuin dari apa namanya tadi GDP, kurs, GFCF, IVA, ICT, IC1 sama yang L1. Oke. Nah, nih udah nyatu ya, ininya udah masuk ke apa namanya ke tes data. Tadi kan kayak masih kepisah di sini aja. Terus sekarang kita mau regresi secara manual. Regresi, udah. Oke, kita run. Nih berarti R-square-nya R-square-nya 0,86 berarti menunjukkan bahwa model ini tuh udah cukup baik untuk menjelaskan GDP gitu. Jadi model itu udah menjelaskan 86% dari GDP dan sisanya dijelaskan oleh variabel yang nggak masuk ke model. Gitu. Lanjut, cek dua. Oke, di sini buat yang ECM2, tadi kan yang ECM1 yang leg satunya tuh belum dimasukin ya. Setelah leg apa L1-nya udah dimasukin, di sini S-square-nya naik jadi 0,9734. Jadi variabel itu menjelaskan 97% GDP, perubahan GDP gitu. Lanjut, kita lanjut kita mau cek buat homoskedastis
homoskedastisitasnya ini pakai NGV test. Lanjut. Nah, di sini nilai p-value-nya 0,9196 di atas 0,05 berarti itu nggak ada bukti heteroskedastisitas. Karena yaitu residual memiliki varians konstan atau kita bisa disebut sebagai homoskedastik. Lalu yang kedua kita cek buat autokorelasi pakai BG test. Oke, di sini hasilnya buat autokorelasi p-value-nya 0,63, ini juga di atas 0,05, berarti nggak ada autokorelasi residual di leg 1. Oke, kita lanjut buat ARDL-nya. Kita summary dulu buat ngeliat apakah fit atau enggak. Ini buat R square-nya udah 0,99, berarti menjelaskan 99% modelnya. Lalu buat apa namanya F statistik p-value-nya juga sangat kecil ya. Ini secara keseluruhan berarti signifikan. Lalu residual SE-nya, residual standard error-nya ada 35.690. Berarti ini cukup rendah untuk menunjukkan error prediksi yang relatif kecil. Lanjut, kita bound test. Nah, lanjut bound test buat ARDL yang tadi. Taran. Oke, di sini buat nilai p-value-nya ini kecil sekali ya, udah di bawah 0,000, di bawah 0,05, berarti nggak ada hubungan jangka panjang. Yang nggak ada hubungan jangka panjang, lalu sekarang kita buat cek nilai ECM-nya. Kita summary. Ya, di sini bisa dilihat buat R square-nya 0,97, buat adjust R square-nya 0,96, dan nilai p-value-nya 4,203 E-15. Ini terus ini juga buat apa namanya koefisien masing-masing variabel. Ini intercept-nya berarti kurs itu dalam jangka pendek, kenaikan kurs berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan GDP. Lalu buat GFCF ini efeknya positif dan berdampak itu. Lalu untuk nilai IVA sendiri berpengaruh positif tapi nggak kuat gitu. Buat nilai ECT-nya tidak signifikan dan bernilai positif. Artinya tuh model tidak menunjukkan koreksi ketidakseimbangan jangka panjang yang berarti secara teori ECT seharusnya negatif dan tidak signifikan. Negatif dan signifikan. Oke, mungkin segitu aja tutorial dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.